tindakan intervensi. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh yang sederhana ya, pada anak-anak dengan keterlambatan bicara ini bisa dianggap seperti anak yang terlambat berjalan. Umumnya pada umur 12 bulan atau 1 tahun anak-anak sudah bisa mulai berjalan ya. Tapi tidak semua anak bisa seperti itu. Ada beberapa anak yang kemudian harus terlambat ya. Dia mungkin 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun kadang-kadang dia baru mulai mulai berjalan. Nah, terlambat bicara pun seperti itu juga. Akhirnya memang dia akan bisa berbicara tapi terlambat jadinya ya. Dan biasanya sih ini juga berkaitan dengan kadang-kadang dia anak juga terlambat berjalan ya. Jadi kemampuan kadang-kadang ada kelemahan di otot-otot untuk berbicara sehingga dia juga untuk mengucapkan kata-kata tertentu juga akan terganggu juga seperti itu. Meskipun kadang-kadang gangguannya juga kemampuan dia untuk mengekspresikan kata-kata yang terganggu. Dan ini dianggap suatu yang prognosisnya baik, artinya harapan ke depan dia akan bisa berbicara seperti anak yang lain juga akan bagus seperti itu. Ya, slide. Yang perlu kita segera intervensi atau segera dilakukan tindakan adalah bila terjadi gangguan bicara dan bahasa. Nah, dan ini adalah masalah yang serius. Ada beberapa penyebab ya yang harus kita segera dapatkan juga, harus segera kita diagnosis istilahnya, apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan bicara dan bahasa. Jadi pada prinsipnya di THT ya, kita biasanya sering dikonsulkan dari bagian anak atau dari bagian saraf dengan anak-anak yang terlambat bicara, maka yang langkah yang harus kita ambil sedini mungkin adalah bagaimana kita menilai kemampuan dia mendengar. Jadi kemampuan mendengar adalah hal yang penting untuk segera kita ketahui apakah terjadi gangguan atau tidak. Gangguan bicara ini sendiri biasanya terjadi bila ada gangguan pada telinga, otak, dan mulut. Nah, gangguan pendengaran sendiri itu adalah penyebab penting terjadinya gangguan bicara dan bahasa. Sehingga misalkan anak itu mengalami keterlambatan bicara, maka hal utama yang pertama kali harus dinilai adalah bagaimana kemampuan anak untuk mendengar. Dengan kata lain adalah dilakukanlah tes pendengaran pada anak sehingga kita bisa tahu anak tersebut ya apakah dia mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Bila mengalami gangguan pendengaran, jelas ini adalah hal yang harus segera ditangani. Karena seseorang tidak mungkin belajar berbicara ya, anak tidak mungkin belajar bicara bila pendengarannya terganggu. Artinya kita bisa belajar berbicara, mengucapkan kata-kata setelah kita mendengarkan apa yang orang lain katakan melalui pendengaran kita. Bila kita tidak mendengar atau pendengaran kita terbatas ya, mestinya dia mendengar 100%, ternyata hanya mendengar sekitar 20% atau 30%. Nah, itu akan membuat apa-apa yang diucapkannya juga akan terganggu nantinya, seperti itu. Kemudian gangguan yang lain bisa terjadi pada otak ya, seperti disabilitas intelektual, autisme, gangguan bicara ekspresif, ini berbeda lagi ya, gangguan berbicara reseptif, campuran, dan lain-lain. Dan bisa juga terjadi gangguan pada mulut. Jadi kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang di lidahnya itu ada semacam selaput yang agak di bawah lidah kita kan ada itu ya, ada kayak selaput gitu. Nah itu kalau dia dari kecil, dari bawaan itu terjadi pertumbuhan yang abnormal, maka itulah yang membuat dia susah untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Meskipun dia ingin mengucapkan tapi tidak akan seperti orang lain. Bila itu kita temukan, maka tentunya terapi yang dilakukan adalah tindakan operatif. Ya, slide. Nah, ada yang kita sebut sebagai red flag. Artinya ini adalah bila kita temukan pada anak, maka ini adalah pertanda sudah terjadi masalah gangguan dia berbahasa atau berbicara, seperti itu ya. Mungkin slide biar cepat aja. Ini gimana sih? Slide. Nah, ini yang pertama adalah kemampuan anak untuk melakukan cueing. Cueing ini apa ya istilahnya?
Kalau